pada sore hari ini kita kedatangan tamu. Tamu tak diundang. Tamu tak diundang, datang sendiri, nggak pulang-pulang. Soalnya nungguin ongkos nggak dikasih-kasih. Ini dengan Mas Kipli dan Mas Congkrek. Keduanya adalah guide raung. Get raung nggak tuh? Guide semua ya? Guide semua. Bukan get mas, kuli. Buruh. Buru Panggul kita mas. Mas sudah lama. Sejak Apanya? kapan? Aduh, apa namanya? Suka naik gunung. Oh, kalau aku mah nggak lama mas, pemula. Pendaki muka lama mas. Awal naik gunung itu 2016 mas. 2016 di Gunung malu-maluin mas. enggak mau. Gunungku cilik tenan kok. Tapi Gunung loro. 1000 umat di Jawa Tengah. Gunung apa? 1000 umat di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Apa tuh? Enggak. Enggak ro. Gunung Perahu. Oh, boleh. Malu-maluin Itu kan gunung pasaran mas, mulane. Makanya kadang aku kalau lagi bawa tamu ke Raung nih mas, ada kadang yang baru pemula naik gunung ke Raung sampai puncak, kadang Ya. malu aku mas. Malunya. Lah aku gunung pertama aku perahu kok. Dia gunung pertama langsung ke Raung kan. Langsung kerau. Sakit rasanya mas, aduh. Jadi gitu mas. 2016 naik gunung. Itu aja nggak ada niatan mas. Kan dulu masih kerja di retail lah, di toko kayak SPG. Kalau SPG kan cewek. Kalau Kalau cowok cowok, kalau cowok SPB. SPB. Nggak pakai U ya mas. Nggak pakai U SPBU. Gitu. Terus teman ngajakin mungkin pusing lah pengen liburan. Liburan kemana? Ke gunung. Padahal nggak ada sih teman yang udah sering naik gunung. Dan saya tuh nggak pernah naik gunung gitu loh. Jadi nggak punya peralatan. Ya pas naik aja itu masih pakai celana jeans. Jaketnya jaket sports yang ada klub bolanya. Kayak pendaki lah ya. Wah, jauh dari kata pendaki mas. Terus apa? Tasnya tas buat kayak anak sekolah lah. SB nggak bawa. Serius mas. Nyampe Tapi nyampe puncak SB nggak bawa. Kan kita belum ada yang tahu itu Gunung Perahu ya, belum ada yang pernah. Nggak ada yang bawa air, secukupnya doang. Bawa kalau zaman sekarang kan ada nesting. Nggak bawa nesting mas, jadi bawa panci yang buat masak di dapur. Bawa itu. Ada yang nyari tapi ya di dapur ya. Ada kan nggak ada. tapi nggak bawa kompor gas kan? Enggak, Nah, kompor biasa. Nggak tahu kalau di perahu itu nggak ada mata air. Jadi bawa air itu cuma seperlunya doang buat di Oh, jalan. perahu nggak ada matahari juga ya. Nggak ada. Kalau kan kebetulan naiknya dari Dieng dulu. Dari Batak Banteng. Kalau sekarang kan kalau dari Watus itu ada mata air. Berapa orang dulu? Pertama naik. Pertama naik itu 6 orang. Itu pertama kali semua? Enggak. Ada yang tapi nggak begitu sering. Ada temen satu udah pernah naik tapi nggak begitu sering. Nah udah sampai atas, udah bawa beras, kekurangan air, nggak jadi masak mas. Terus berasnya berapa? Bawa turun lagi. Masaknya seadanya kayak yang mie, bawa mie gitu. Nah dari situlah naik Gunung Perahu. Ya. Setelah perahu? Setelah perahu juga mas, ada gunung di Jawa Tengah. Jadi naik masih gunung, Jawa Tengah ya? naik gunung itu awalnya hobi, walaupun nggak suka banget sih, karena gara-gara Gunung Perahu ini pertama lama-lama ketagihan mas. Kayak ke cewek berarti ya? Kenapa cewek? Ya lama-lama ketagihan. Aduh, Ketagihan. asal jangan disakitin mas. Kalau disakitin, aduh ketagihan disakitin malah bukan ketagihan ceweknya. Candu mas, bikin candu. Terus setelah Jawa Tengah pertama kali kemana? Keluar Jawa Tengah? Gunung mana? Pertama keluar Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Gunung Mana? Semeru. Itu belum jadi gate mas, belum jadi gate, belum jadi porter, Tapi masih sendiri masih. masih hobi Maksudnya naik. Enggak, naiknya ke Semeru itu loh enggak sama guide, sendiri. Naik sendiri. Tetap ada gate, kan ikut open trip. Di Semeru itu aku ikut open trip, sebelumnya nggak pernah ikut open trip. Naik gunungnya sama temen kerjaan, temen main naik. Nah pas di Semeru kan emang kayaknya harus ikut open trip lah biar nggak ribet gitu, biar nggak susah. Ada yang ngurusin, ada yang simaksinya gitu. Nah pertama kali tuh ikut open trip di Gunung Semeru, terus ya naik, naik terus enak, deket sama yang punya ownernya. Lanjut. Berteman mungkin karena sama-sama enak lah kita ngobrol, yang punya trip juga enak.
Habis dari Semeru ikut lagi ke Gunung Raung. Owner yang sama. Owner yang sama di Gunung Raung, masih belum jadi gate dan porter itu. Masih di Raung ikut lagi itu tahun berapa ya? 2019 kalau nggak salah. Pertama kali 2019 kesini berarti ya? Itu masih jadi peserta mas. Guide-nya siapa? Hah? Guide-nya siapa? Gate-nya Mas Congkrek. Sama adenya. Ada orang Jakarta adenya, John Pantau. Oh, John. Iya John. Waktu itu ada gate lokalnya itu ada Cak Pri, Cak But, satu lagi siapa tuh lupa namanya. Cak To. Cak To. Oh, Bu. Cak But itu yang belakang basecamp Busuto. Nah di situ mas. Dan tahu Gunung Raung ya awalnya karena terkenal dengan trek ekstrimnya sih ya mas. Benar. Trek ekstrim di Pulau Jawa sih, terus terkenal dengan yang sebutan jembatan Sirotol Mustaqim. Wah penasaran tuh mas Gunung Raung. Dan pertama juga, Pertama kali nyampe gimana? ya seneng mas, gunung yang paling ditakutin itu kan sama saya. Nggak nyangka bisa nyampe loh sampai Puncak Sejati. Pertama kali ke Raung. Jadi awal mula kenal sama Mas Congkrek dari Raung. Di Raung. Enak, terus sampai sekarang kan? Sekarang bisa jadi cemewew. Gini mas. Pokoknya kalau ketemu gini. Nah gitu. Nggak nyangka juga bisa di Raung ini berlama-lama di sini gitu. Mungkin karena nggak tahu juga sih, padahal gunung ekstrim, gunung yang ditakutin gitu. Kok bisa sekarang hampir tiap minggu malah Nggak pulang-pulang. naik kan aneh ya. Pulang-pulang. Gitu jadinya mas. Rencana setelah Raung mana? Banyak sih mas yang pengen direncanain. Belum pernah wis. Ya pasti gunung-gunung yang belum pernah saya datengin ya itu banyak pengen. Ya awal dari hobi, sekarang malah jadi pekerjaan mas. Ya, Jadi kan kalau kata orang kan hobi Hobi yang dibayar. pekerjaan, enggak mas. Jadi hobi kita itu udah hilang mas. Ya. Karena udah direbut sama pekerjaan. Nah, Iya kan? betul. Jadi kita harus nyari hobi lain nih mas, jangan naik gunung. Masa kerjanya di gunung mau liburan Ke gunung lagi, juga. kan? Iya. Paling nggak ke base camp lah. Besoknya naik. Gitu, Mas. Ini banyak yang penasaran mas, banyak yang penasaran kan apa ya? Mas Kipli ini kan udah banyak yang kenal lah di sosial media. Terus bikin konten sama beberapa teman-teman jadi beberapa Public artis, figure. public figure lah itu dikatakan. Nah, itu awal mulanya kenalnya gimana? Ya mungkin saya orang yang beruntung ya mas. Ya, bukan sana berarti yang beruntung kan? Bukan. Oh bukan. Dari sekian banyak orang ya enggak sekian banyak orang sih, mungkin saya orang yang beruntung karena dikenalin dengan orang-orang yang hebat. Ya. Yang dari dulu awalnya cuma bisa lihat di sosial media. Ah, Kayak contohnya kayak ada banyak lah kayak public figure yang suka naik gunung, udah pada tahu pasti. Nah gitu mas. Dulu awalnya cuma bisa ngeliat yang anjir enak dia. Wah, kayak hampir ngefan. Nggak Ya. begitu ngefan, hampir ngefan. Hampir. Nyaris. Nyaris ngefan mas. Nah karena kebetulan kan sebelum menggeluti dunia perguetan ini dan perporteran ini, Perperan. kebetulan kerjaan juga di stasiun TV mas. Oh. Yang ya freelance di stasiun TV lah. Makanya kan karena sering ngobrol sama public ketemu figure, dari situ awal-awal ya bisa ngajak naik bareng, bisa nemenin ngajak gitu. Makanya alhamdulillah banget dari ketemu satu orang bisa dikenalin ke banyak orang public figure lagi mas. Yang lainnya. Eh, Kapan ngajak public figure ke sini mas? Insya Allah mas, semoga bisa cepet ngajak public figure ke sini dah. Kan kayaknya belum ada ya mas ya? Belum. Rika Darsa. Oh Rika. Ada ya, tapi belum gitu banyak ya. Nggak tahu Karena mungkin waktu itu Gunung Raung masih belum terlalu booming. booming. Belum terlalu booming, jadi nggak terlalu terekspos. Eh, Mungkin kalau pada saat ini sampai ke belakang, sampean membawa, mungkin nama Raung bisa makin Enggak. tinggi lagi. Saat ini juga buat sekarang juga udah termasuk ramai mas. Iya Tahu. sih daripada beberapa Iya. tahun yang lalu ya. Udah termasuk banyak yang tahu dan udah banyak apa ya peminatnya juga mungkin sih mas. Orang penasaran, wah gimana sih Gunung Raung, gunung terekstrim di Pulau Jawa. Pasti pada penasaran mas. Tapi buat mereka yang suka naik gunung dan suka ketinggian, wajib coba Gunung Raung sih mas. Wajib. Jangan takut dan jangan gimana, jangan mentalnya down lah. Ya. Coba dulu aja mas. Coba dulu.
Karena di sini kan itu yo, tour guide-nya kan udah Pasti mas. Dan di sini kan banyak base camp, banyak yang menyediakan tour guide. Jadi percaya aja lah sama tour guide-nya yang udah sering naik turun Ya, Gunung Raung. pengalaman lah. Insya Allah aman kok. Selagi kalian mematuhi apa sih peraturan dari sekretariat sama mengikuti arahan dari guide. pasti insya Allah kalian aman naik dengan selamat dan pulang sampai rumahnya masing-masing pun dengan selamat. pasti tuh, amin. Jangan salah pilih guide juga. Itu Ada di kontaknya di bawahnya. Dia ada di sini. apa-apa. Daftarnya. Kalau masalah guide kan selera kalian semua yang milih. Apalagi sekarang udah di sosial media banyak kan. Akun-akun basecamp Gunung Raung yang menyediakan guide bisa cari aja lah. Siapa aja sama aja kok. Sama, aja sama. semuanya. Yang penting sampai selamat pulang selamat. Entah maupun sama siapa ketemunya, ntar juga kalau lagi waktunya bareng di atas bakal ketemu juga. Iya, iya. Ini kan bisa dikatakan Mas Congkren maksudnya kan pendatang kan. Betul. Kalau menurut sampean berdua, orang sini tuh gimana sih kira-kira? Gambaran lah. Oh, Nanti kan juga teman-teman mungkin ada yang khawatir kan mau kesini, mungkin orangnya nggak welcome atau gimana gitu. kalau menurut saya sih buat di Dusun Wonorejo Kalibaru nih ya, pertamanya warga-warga sekitar sekretariat basecamp ya welcome sih mas, ramah, alhamdulillah ramah sih, makanya saya nyaman. Bulan-bulan. Iya. Jadi buat jangan takut lah datang, orangnya ramah-ramah sini kok. Nggak apa-apa, tenang, jangan khawatir. Baik-baik orangnya. Gunung Raung tuh gimana mas menurut sampean mas? Selama ini kan berapa kali naik udah? Nggak pernah ngitungin aku mas. Nggak kehitung ya. Nah. Gimana ya? Prinsipnya sih gini aja mas. Percuma dihitungin berapa kali naik. Yang penting intinya naik turun selamat aja udah gitu. Iya, betul. Jangan sampai ada kendala satupun. Kemarin kan sampai ada yang nyebut Mas Kipli ini mbahnya Raung. Aduh. Weh, ngeri. Enggak mas, itu emang kadang ada gitu mas. Di sosial media kadang dia gitu, Mbah Raung. Malu saya mas. Maksudnya banyak yang lebih dari saya loh mas. Kayak warga lokalnya. Ya. Udah pasti. Terus apa. pendahulu guide sebelum saya. Saya kan baru di Raung mas. Ya mungkin teman-teman kan lebih mengenal Mas Kipli daripada. Ya mungkin itu, tapi itu kan balik lagi ke teman-teman aja Teman sih. ya. Tapi saya nggak begitu pengen disebut Mbah Raung karena masih banyak yang di atas saya. Jadi Saya disebutnya Mbak Kipli gitu aja ya. ya nggak apa-apa. Masih banyak senior saya mas yang lebih di atas saya, jadi nggak enak mas. Sama aja semua sebenarnya Ya, sih. ya sama lah. Nggak ada bah-bahan. Dan Nggak ada tambahan. Terus menurut sampean gimana nih? Raung ini gimana? Kan sudah beberapa kali gunung lain juga. Perbedaan yang paling mencolok lah dengan gunung lain. Terus kira-kira Raung ini apa ya? Untuk pendaki pemula atau gimana, cocok apa enggak? Perbedaan sama gunung yang lain yang jelas terlihat ya mas. Ya, Kalau di Raung itu harus benar-benar safety, oke. alat climbing. Makanya itu Kalau di gunung lain kan berat kata semua orang bisa langsung naik tanpa gate juga pun bisa kan. Tinggal datang, bawa peralatan, bawa logistik, bawa uang buat simaksi, insya Allah bisa naik gunung lah. aman. Kalau di Raung kan harus bener-bener kita bawa gate, nggak sembarangan kayak gunung lain datang kutruk-kutruk, bawa peralatan, bawa logistik udah lengkap, peralatan udah lengkap, bayar Sampai. simaksi naik, nggak bisa mas. Mungkin bisa cuma sampai camp 7. Ya bisa, betul bisa. Tapi untuk sampai puncaknya kalau ada apa-apa yang susah warga lokal mas. Ya kayak yang dulu lah yang pernah itu kan. Ya otomatis pernah kejadian kan mas. Makanya kan orang lokal Tahun sini berapa? pasti 2016 ya? 17. 17-an ya? pasti itu jangan sampai gitulah. Pokoknya sangat beda sih gunung Raung ini sama gunung yang udah saya datengin di Pulau Jawa, beda. Tapi nggak tahu di luar Jawanya, nggak tahu soalnya saya belum pernah keluar Jawa. Sangat beda. Terus mantep sih Raung, mantep. Treknya mantep, Mantep. puncaknya mantep. Trek favorit di mana mas? Trek favorit gimana ya? Setelah puncak bendera ke puncak mas. Mantap. favorit buat Mas Kipli, petaka buat Selama ini kan Mas Kipli bawa banyak teman-teman mendaki lah ke sini, ya ikut pemandu, alhamdulillah ya. Selama ini kan nggak ada kendala sama sekali. Alhamdulillah. Bagus, alhamdulillah. Nah,
Kira-kira selama ini ada pengalaman unik nggak? Yang apa ya? Waktu naik lah mungkin ada pendaki yang gimana gitu. Pengalaman unik. Ini yang benar-benar unik sih ya, Mas. Iya, Menurut benar-benar. saya ya. Pas kalau saya lagi bawa tamu, pendaki lah, peserta gitu. Satu, yang saya dapetin dari Gunung Raung ini nih, orang akan mengingat Tuhannya di saat dia ketakutan. Entah apapun itu agamanya, Mas. Berapa kali saya nemuin, Mas. Lagi summit menuju puncak itu, dia kalau udah takut lihat jurang nih pasti nyebut Tuhan. Entah sesuai dengan agamanya dia, Mas. Itu udah pasti. Nanti jemput lah ya. Langsung jebut, langsung baca-baca doa, Mas. Langsung nginget Tuhannya terus itu, Mas. Serius, nggak bohong. Kadang nyebut yang beda Tuhan. Bener Jangan. kan? Pernah ada nih, Mas, tamu cewek. Kebetulan dia non muslim. Itu kalau nggak salah agamanya Hindu atau Buddha gitu. Dia takut ketinggian. Ya. Turun dari puncak summit itu pegangan saya terus, Mas. Ya. Saya dengar dia baca doa. Doanya? Doanya itu kalau nggak saya salah saya dengar Amitofu. Nggak tahu kan? Nggak tahu lah. Awalnya saya nggak tahu, Mas. Terus panjang ada tuh trek yang terkenal Shirathol Mustaqim. Panjang trek itu di belakang saya bilang Amitofu. Saya penasaran dong. Penasaran udah selesai Shirathol Mustaqim itu saya tanya, Mas. Saya kan orangnya penasaran. Mbak, maaf nih, Mbak. Tadi Mbaknya baca doa apa sih? Terus dijelasin nama dia. Oh, nanya. Saya nanya langsung ke dia. Browsing. Enggak, saya nanya langsung ke dia. Terus? Saat itu saya langsung nanya ke dia. Aku tadi baca doa Buddha. Kalau nggak salah Buddha, tapi Buddha yang udah lama gitu. Dia baca itu Amitofu. Ya sebenarnya bukan apa Buddha bukan. Agak apa? Iya, agama aja itu. Oh, Buddha. Nah, makanya kan aku bilang, Mbak, ini kok penasaran aku doanya apaan? Iya itu, Mas, doa itu. Jadi kayak lagi nonton film prasasti gitu loh. Tong Sancong gitu. Kalau Tong Sancong kan Amitabha. Iya kan? Kalau dia ini Amitofu. Bakal aku inget itu, Mas. Perpaduan itu. Amin Tofu. Kalau di Shirathol Mustaqim, Mas, kan kebanyakan teman-teman ini kan tamu lah bisa dikatakan kan nggak semua mempunyai tingkat adrenalinnya kan berbeda. Itu kan pasti ada yang jalan, pasti ada yang rangkak. Ada yang ngesot juga. Selama ini semen mengantarkan tamu itu gimana? Ada yang jalan, yang rangkak sih pernah nemuin, tapi nggak banyak, Mas. Ada juga yang rangkak. Kalau nangis nggak sampai ya? Kalau nangis sering, Mas. nangis biasanya cewek, Mas. Cewek terutama ya. Cewek. Karena mungkin orang sebelum ke Raung itu udah lihat video ya. Ya, betul. Video itu Shirathol Mustaqim kan kelihatan kecil ya. Buat temen-temen pas datang langsung ke sini sebenarnya nggak kecil, Mas. Karena video itu biasanya karena efek kamera. Iya benar. Kan nggak. Aslinya itu Kalau lebar. kan lebar kan ya? Lebar, aslinya aman, Mas. Aslinya lebar. Yang penting kita tetap hati-hati aja. Di situ ya gitu aja paling. Kalau paling sulit pada saat summit kan? Itu di trek yang mana? Paling sulit. Paling sulit dari ekstrim 4 ke menuju puncak puncak. sejati. Soalnya itu kan tenaga sisa-sisa, Mas. Batu, Mas. Melitre itu. Iya. Melitre, Mas. Antara penasaran, tenaganya habis. Apalagi trek batu, Mas. Iya, Berasa trek di batu. kaki itu, Mas. Aduh, kalau insya Allah di tali-talian sih nggak begitu sulit, Mas. Karena ada yang mandu, ada yang Ya, nemenin. Itu pokoknya setelah stream 1 gorong-gorong tuh mau naik udah itu. Itu kan setelah gorong-gorong kan apa ya? Yang membuat berat kan mungkin kelihatan jalurnya kan. Iya. Aduh. Puncaknya kelihatan. Kelihatan deket tapi pas jalan nggak sampai-sampai. Aduh. Tenaganya udah mau habis. PHP mereka ya. Soalnya Gimana? buat yang kita udah sering aja kadang di situ masih ngeluh, Mas. Iya. Di trek terakhir itu. Apalagi yang baru. Itu aduh. Ini kan Ruak Raung ini kan ada beberapa jalur. Ini kan Via Kalibaru kan. Mungkin Mas Congkra ini sama Kipli kan lebih sering Via Kalibaru. Nah, kalau yang via yang Sumber Beringin mungkin udah pernah? Belum pernah. Pengen tapi Pengen, Mas, pengen nyobain. Boleh, kapan-kapan bareng nggak? Ya bisa diatur kan deket, masa jago kandang doang sih. Bener. kayak Penasaran soalnya, Mas. Takutnya kan ada peserta atau tamu yang nanya juga. Iya, benar, Masa kita nggak tahu kan. Mas,
jalurnya ada berapa sih? Kadang banyak yang nanya gitu juga mas. Soalnya banyak yang tahu itu Raung cuma ada 2 jalur dari Kalibaru sama Sumberwaringin. Sumberwaringin. Sebenarnya kan ada lagi kan mas? Masih ada Jambewangi, Glenmore, Jambewangi, yuk. Coklat. Masih Coklat. banyak lagi sebenarnya. Cuma yang terkenal ya Kalibaru karena ekstrimnya mungkin ya. Ini belum nanya tadi kan. Apa? Kenalnya sama Congklek gimana? Jadi Raung. Di Raung kenalnya. Peserta dulu aku. Dulu peserta saya mas. Oh gitu. Iya. Peserta. 2019 akhir. Akhir. Saya itu terus lanjut apa sempat ada perpisahan Perpisahan mas. perpisahan Dulu. Ya masih paling komunikasinya lewat WhatsApp, Instagram, sosial media lah gitu. Mungkin kalau Mas Kipli, ya mungkin kalau nggak corona ya, mungkin nggak mungkin kerja di gunung. Betul. Masih Kalau kerja di nggak, corona. Corona. Pandemi. ada hikmah ya berarti ya karena ya. Makanya itu mas, gara-gara pandemi jadi hidupnya di gunung mas. Kan maklum lah kerjaanku kan berhubungan dengan keramaian kan. Iya benar. Pandemi kan keramaian nggak boleh ada kumpul-kumpul. Lagi tuh dari awal pandemi dari Jakarta mutusin pulang ke kampung mas. Oh iya belum nanya tadi rumahnya di mana sih? Purwokerto. Purwokerto. Congkreknya Saya Klaten. Asli Klaten. Jawa Tengah. Dekat berarti ya. Oh, jauh. Jauh mas. Kalau iya kalau orang Jawa kan gitu, pokoknya Jawa Tengah dekat. Jawa kayak. Iya kalau di Google Map deket mas. Berapa gini? Kalau nggak tahu Klaten Solo mas. Nah, Solo pasti banyak yang tahu. Solo. Gitu mas. Pandemi jadi kayak gini. Berarti sebelum apa ya? Sebelum pandemi Mas Kipli ini artisnya di stasiun TV ya lebih ya. Ya di stasiun TV dihajar pandemi berapa Tahun. hampir 2 tahun Dua lebih tahun, kan ya. tahunan. Awalnya balik ke kampung tuh mas, balik ke kampung beberapa bulan masih sanggup nih hidup nih bertahan hidup. Kan ada tabungan, mungkin ada barang yang bisa dijual, masih ada tabungan masih sanggup. Korban motor, Nyikut motor ya. iya korban kamera. Kok lama-lama, Habis kan? iya nggak kuat bertahan lama ini mas. Aduh nggak enak di rumah nih jadi beban keluarga gitu Iya, mas. Karena usia juga udah Kepala tiga. Iya, bukan anak-anak lagi yang Iya, apa-apa dikasih keluar sama orang tua masih nggak malu mas. Orang hampir tuh nggak bisa beli rokok ditanyain. Hampir sampai ngelinting juga saya mas. Waktu Sempet itu ya? sempet ngelinting beli biar murah, beli tembakau yang dilinting sendiri. Sebenarnya Kadang nggak enak ibuku malah tanya nggak punya uang buat beli rokok. Aku bilangnya tetap punya aja, padahal nggak ada emang. ya. Soalnya ibu kan yang nanya. Heeh. Kecuali Mas Congkrek yang nanya beda lagi ya jawabannya kan. sama sekali Nah, saya juga sempet lama di base camp mas. Habis setelah itu awalnya naik gunung tuh ke Sindoro. Ke Sindoro naik sama temen naik biasa turun, temen pada balik, aku diam di base camp Sindoro, ada di warung Mbah Slamet namanya. Ya. Aku di situ sampai 5 bulan nggak salah 5 mas. bulan. Tapi nggak cuma di base camp Sindoro doang, kadang main ke base camp Sumbing, kadang ke Perahu, kan di situ deket-deket gunung tuh. Bismo gitu main. Akhirnya kenal orang-orang base camp di situ juga semua. Dari situ pindah ke Lawu. 5 bulan juga lama juga di sana. Di Lawu 3 bulan 4 bulan di Ceto. Kalau di sini lagi hitung berarti ya? Di sini kehitung sih kayak masih belum lama lah di sini. Belum lama ya. Di Lawu tuh, di Lawu lama juga mas. Tapi anu ya apa namanya berarti lebih apa ya? Lebih lama di luar kan daripada di rumah. Iya. Soalnya kalau di rumah pengangguran gak enak banget dilihatnya mas. Beban keluarga banget mentalnya. Mending kalau pengangguran mending di luar rumah ya. Iya. Nggak kelihatan lah. Soalnya ya tadi omongan tonggo mas. Iya, benar. Kok DTKI ngerantau gitu beres toh? udah ngapa-ngapain Pindangan turu rawopo. Ya jadinya gunung buat mata pencarian mas. Iya. Kan enak kan pekerjaan paling enak katanya kan hobi mas. Iya jadi sebenarnya sih kalau gini jangan dibikin kerja sih mas. Iya bener. Bikin aja kita lagi liburan tapi dibayar biar nggak beban. Enak itu enak.
kalau dibikin kita kerja naik gunung itu kayaknya ini udah beban berat bawaan. Beban itu beban banget berasa Mas. Dan hidup Dibikin beban hidup. main tapi ada yang ngebayar aja jadi enak gitu aja. Ini rencana apa namanya? Buka maksudnya mau memandu teman-teman atau buka target di gunung-gunung lain? Rencana Iya. pengen sih Mas. Planningnya ke depan. Insya Allah ya kalau ada umur ya pengen gitu sih Mas, bikin trip biar bisa ngebantu teman-teman juga yang pengen rasain naik gunung gitu. Iya benar. Kan banyak tuh gunung lagi booming juga soalnya sekarang dunia pendakian di Iya, Indonesia iya. ini sih. Pendakian sekarang kan udah nggak kayak apa ya? Karena bukan hobi Mas, sudah menjadi tren. Iya Tren. benar. Tren. Kalau dulu kan orang-orang tertentu kan yang anu kan, Betul, yang mendaki kan. bener-bener emang jiwanya pecinta alam lah gitu Ah, Mas. bener. Kalau sekarang siapa aja bisa naik Mas, dari usia yang Semua masih kalangan lah pokoknya. kecil sampai yang udah berusia berumur pun udah naik gunung Mas. Tapi kan kalau di Raung ini kan apa ya? Ya kemarin kan udah itu ya di bawah minimal 10 tahun lah. Kalau di Raung ya mengingat kan dari treknya sendiri seperti itu kan nggak mungkin untuk membawa anak di bawah 10 tahun. Ya bisa sekarang kata Mas Kiki tadi kan kalau sana sampai di camp 7. batas Oh. maksimalnya camp 7. Oh ya campground favorit di mana Mas Warong? Camp 7 lah. Camp grand favorit, kan bukan camp 7 Mas. Mana? Camp M5 Mas. Soalnya sinyal di sana kenceng. Ya. Camp 4 ya. Camp 4 menuju Camp 5 itu Mas favorit. Enggak sinyal. Banyak sinyal. Kemarin nge-live loh, ini kan bukan yang 5 weh. Di situ ada baby corner Mas kalau yang tahu Mas. Ada apa? Ada baby corner. Di trek Camp 4 menuju Camp 5 kalau yang tahu ada baby corner itu Mas. Dijamin ya lancar. Orang-orang tertentu lah yang tahu itu kan. Oke Mas Kifli dan Mas Congkret, terima kasih atas waktunya. Siap. Mungkin next bisa kita ketemu lagi. Ini kan biasanya kan kemarin sama Pak Breng, terus Heeh. tak posting itu banyak teman-teman yang itu pertanyaan. Tadi kan juga sempat kita kan dadakan soalnya. Untuk Mas Kifli bisa ditutup dengan kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Langsung ke kamera enggak apa-apa. Kata-katanya tentang apa gimana? Ya terserah wes, enggak apa-apa wes. Jangan percintaan lah bosan. Jangan percintaan. Mungkin salam-salam aja buat teman-teman yang mau mendaki gunung. Salam-salam dan kata-kata mungkin ya. Ya boleh. Buat temen yang mau pengen naik gunung ya utamakan keselamatan. Jangan ikutin ego kalian. Kalau emang kalian nggak mampu ya jangan dipaksa karena fisik orang itu beda-beda Mas. Paling itu aja sih. Terus apa ya? Kalau kalian sakit hati, Iya. jangan bersakit hatilah. Mending kalian kerja. Karena liburan itu butuh cuan, bukan butuh air mata. Mantap. Masuk. Oke, cut.